kalau saya dari dulu saya yakin kalau buat lomba khususnya buat lomba di kancah nasional pun burung desa bisa. Yang penting apa, kita tahu kapasitas burung yang harus kita bawa di event nasional. Kayak yang di apa ya, yang dibilang Mas Andi harus tahu kapasitas burung kita. Maksudnya itu saya gambarkan kita mau perang. Kita tahu musuhnya sudah pakai apa ya, samurai panjang-panjang, kok kita berangkat pakai cuma pisau gunting kan sama saja bunuh diri. Minimal ya imbang senjatanya. Ini tadi saya selenting Chicago ya. Setelah ya sedikit apa review ya, flashback. Chicago ada salah satu player punya tim ya, AS Broiler yang dari sama Mas Wahyu ini pernah juara waktu di event P3MKBI Pralomba Lempon ya. Itu wow sekali, istimewa. Ini denger Chicago, nggak denger. Saya udah lama nggak ada kabaran Chicago kemana ini? Lihat itu loh, nggak lihat. Pernah buat main itu kemana itu Mas? Kemana Mas Wahyu? Apa mungkin di Chicago lagi? Istirahat atau gimana itu? Sudah sold out. Oh, sudah sold out. Berarti Mas Wahyu sendiri kalau emang ada player, biarpun itu lagi mumbul-mumbulnya, tetap disolotin Mas Wahyu. Ya asal apa ya, pas dengan nominal yang di pemikiran saya lepas. Soalnya gini Mas Wahyu, banyak dari teman-teman ya yang bilang kalau lagi punya merpati lagi bagus-bagusnya kadang ditawar dengan harga tinggi masih belum mau dilepas. Ini dari Mas Wahyu sendiri kok mau dilepas, harganya cocok, alasannya apa? Nah ini, itu juga termasuk momen kayak gitu. Terus saya berani jual Chicago ya karena bapak ibunya juga masih kok Mas. Oh bapak ibunya ya. Masih. Terus momen dalam arti gimana Mas Wahyu? Kalau menurut saya pribadi itu burung kalau pas waktu kerja kita lagi suka-suka nih, orang pun juga lagi suka. Apa ya, tetap suka ngejar ya? Iya gitu. Tapi nanti kalau burung sudah mulai meredup, kita kalau sudah mulai bosan, orang lain pun juga gitu, tetap sudah nggak kayak pas kerja gitu loh ngejar. Iya. Kalau bosone Jawa nih nek gak api-api mesti iman. Tapi gue nek pas ono bobroi dhewe wegah nonton nek iman-iman aku. Gitu ya Mas Wahyu. Iya. Jadi kenapa waktu lagi tawarkan segini kenapa nggak dikasihkan? Mungkin seperti itu. Ya buat sahabat MKT ya yang sering banyak yang nanya sama MKT, Mas mbok kayak dinyangke kayak mumpung ini ada momen karena kesempatan tidak datang dua kali. Jarang. Kesempatan tidak datang dua kali itu bisa dibilang salah satu prinsip apa itu Mas Wahyu? Ya memang di dunia burung tetap perputaran player itu kayak gitu Mas. Apalagi sekarang persaingan ketat Mas. Ya. Nggak kayak zaman dulu ya Mas. Dulu burung main 5 tahun pun masih mampu. Tapi kalau sekarang ya berat. Menurut saya semakin kesini ya, semakin berat. Ini tuh Mas Wahyu ngomong-ngomong si Chicago itu ya Mas Wahyu itu kan sudah disolotin berapa itu Mas Wahyu? Itu rahasia. Mungkin dipancing 10 nah itu nggak mungkin itu Mas Wahyu. Nggak mungkin lah ya paling 30 Mas Wahyu masih naik. Oh 30 50 naik apa? Naik dikit. Berarti naik. Nyampe 100 Mas Wahyu? Enggak, di bawah. Antara 50 ke atas 100 bawah. Ya bisa diprediksi sendiri lah. Semua bisa dibanderol dengan harga yang wow karena burung itu mempunyai kualitas yang wow. Ini dari Mas Wahyu YHS. Kalau dari Mas Mondol kan juga nyulutin nggak tuh Mas Mondol?
Saya ya sama-sama kayak Mas Wahyu. Harga cocok ya. Lepas. Ada yang Ini Mas, saya tekan Mas, burung di saya di Mas Andi pun semua tetap dijual. Nggak ada yang nggak dijual. Nah, saya garis besar maksudnya nggak ada, menurut saya itu burung nggak dijual nggak ada, mungkin belum cocok harganya. Belum cocok harganya. Kita masih eman gitu aja, kalau nggak dijual wah kayaknya nggak mungkin lah Mas. Kalau belum cocok ya itu. Mungkin Ya kalau sama tadi maksudnya kan gitu. Tetap Kalau di sisi cocok. di sisi sini rezeki, di sisi sana kita pengen berbagi gitu ya Mas Wahyu. Ya ini sahabat MKT John ini dari obrolan kita tadi ini panjang loh, panjang tapi banyak makna. Dari Mas Wahyu sendiri seperti tadi saya sempat kaget loh, Chicago ternyata disolotin, padahal lagi kalau lagu itu ada lagi sayang-sayangnya kok disolotin. Dari Mas Wahyu sendiri bilang kalau lagi ada momen kenapa enggak, tadi udah dijabarkan. Makasih loh Mas Wahyu, ini buat motivasi juga buat teman-teman MKT pebreeding ataupun penghobi. Dan dari Mas Mondol tadi bilang burung 2 rampasan untuk meredam emosi itu diloloin dulu ya Mas Mondol. Itu ini baru di sini loh kita dapat ilmu. Makasih juga Mas Mondol. Lah yang jadi pertanyaan ini Mas Mondol, 2 kali rampasan terus diloloin, otomatis burung mungkin lemes ya? Lemes apa gimana? Kalau saya nggak yang Mas Mondol, setelah diloloin itu burung seperti apa Mas Mondol? pola latih atau gimana? Ya dari kondisinya. Ya dari kondisinya otomatis otot-ototnya pada kendul lah Mas. Kendul. Nah, nanti didasari lagi Mas. Didasari kita lihat contoh karakternya burung. Burung karakternya burung maunya seperti apa, kita nanti polesnya fokuskan harus jadi seperti ini gitu loh. Contohnya kayak burung kayak Bahira kan dia tadinya kurang stabil, emosinya gede ya. Nanti di pola digandengin sama burung yang terbangnya pelan. Terbangnya pelan biar aman gitu loh Mas. Cari amannya dulu. Begitu udah kan nanti kita masih kurang apa Mas? Karena kurang sprint gitu. Nah, nanti kita poles sprint ya pelan-pelan Mas, ya harus langsung seketika jadi itu enggak. Jadi dari habis lolos itu kalau saya hitungannya dia dinolin lagi gitu. Iya, dinolin lagi langsung dipoles gitu. Tapi setelah habis lolos itu kan seperti Mas Mondol kan pada tahu karakter tersebut, pengennya nanti setelah lolos mau dibuat seperti apa gitu ya Mas Mondol ya. Dan sampai nanti burungnya udah gini, nanti perawatannya beda lagi lah, nanti malah lebih hancur gitu Mas Mondol ya. Ya kalau buat teman-teman ya Mas harus paham karakternya. Itu beda lagi sama Yovan Mas. Kalau pas Bahira kan itu lolos pinya agak besar gitu Mas. Terus kan dibarengin sama babuan gitu, nanti dipindah. Kalau Yovan itu beda lagi, itu kan. Tapi Yovan waktu itu juga dua rampas dianggap lebih juga diloloin kan. Kita lihat dari pas rampas piye Mas. Kan burungnya itu kurangnya apa gitu Mas. Nah kalau Yovan itu kan dia cenderung kurang agresif gitu. Nah, terus saya sistemnya lolos di nanti ya ini agak kejam lah Mas. Mesti kejam. Pinya dipateni. Dibunuh nanti kan dia busuk gitu Mas. Busuk. Nah, itu nanti biasanya dia nambah emosinya. Emosi burung nanti giring juga nambah. Nah, itu kan biar tadinya Yovan kurang agresif jadi dibuat agresif. Kebalikannya itu dua karakter ini ilmu lo sahabat MKT belum ada lo di kontennya MKT Mas. Ini makasih lo Mas Mondol, ini ilmunya istimewa ya. Inilah sahabat MKT ya, kenapa saya nanya sama Mas Andi Mondol seperti itu tentang pola latihan, tentang itu tadi yang ternyata habis 2 rampasan diloloin. Karena melihat sendiri ya dari Mas Andi Mondol sendiri, jam terbangnya di dunia perlombaan merpati ini memang sudah katam kalau orang ngaji katam ya. Kenapa seperti itu?
dari Mas Andi Mondol ini main ke Pantura Pernah. juara juga ya. Juga. Di lingkup sini juara Sering. juga. Burung baru itu seperti Yovan belum ada 1 tahun juara, baru 2 kali lomba juara, langsung juara yang kedua. Bahira 6 kali lomba juara 4 kali. Jadi mohon maaf ini saya nggak salah niatnya saya ini di sini berbagi ilmu ya Mas Mondol, bukan bermaksud untuk apa Mas Mondol, bukan bermaksud untuk mengajari atau lebih ke minter. Ini saya di sini yang bertanya saya untuk berbagi buat sahabat MKT semuanya. Pesan untuk Mas Mondol, pesan buat sahabat MKT, penonton setia MKT tercinta apa ini? Ya kalau buat teman-teman yang lagi merintis, khususnya kayak saya Mas, kan saya orang desa lah Mas. Burungnya juga burung-burung desa. Kalau saya dari dulu saya yakin kalau buat lomba, khususnya buat lomba di kancah nasional pun burung desa bisa. Yang penting apa, kita tahu kapasitas burung yang harus kita bawa di event nasional. Nah, nyatanya tarung sama burung-burung nasional juga wani. Semangat buat teman-teman yang semangat Ya itu ya tadi itu bisa dibilang motivasi ya Mas Mondol ya, motivasi buat sahabat-sahabat Magelang khususnya umumnya seantero. Dari Mas Andi Mondol yang bisa dibilang Mas Andi Mondol sekarang ini ya joki nasional, joki nasional. Itu. Nah, terus dari Mas Wahyu sendiri Sebagai peternak ini. sebagai peternak juga pemain. Motivasinya Mas Wahyu. Nah, kalau kita sebagai pemain itu ya kayak yang yang dibilang Mas Andi, harus tahu kapasitas burung kita. Maksudnya itu saya gambarkan kita mau perang. Kita tahu musuhnya sudah pakai samurai panjang-panjang, kok kita berangkat pakai cuma pisau gunting kan sama aja bunuh diri. Minimal ya imbang senjatanya, gitu loh Mas. Kalau itu kalau buat motivasi khususnya di penggemar merpati Magelang ya, kita yakin aja sama burung kita, asalkan memang karakternya sudah sesuai sama burung-burung nasional, kita lombain aja. Yang penting kalau lomba itu daftar dulu. Ya, kalau belum dicoba belum tahu. Bahasa Jawanya Ya. pembuktiannya Jadi itu dia cagak papat. Nah, kalau soal ternak itu kita itu semua tetap harus berani mencoba. Kalau menurut saya pribadi, ternak kalau cuma mengandalkan si A, si B terus si teman, saya kurang saya sendiri loh ini kurang yakin. Tetap kita juga tahu terah itu memang penting. Nah, karakter kualitas burungnya ya penting kan Mas, tapi nanti kan kita harus megang alat dari cowoknya, dari ceweknya. Nah, itu kan baru di grading. Setelah itu kita jangan kepedean, wah ini ketemu ini pasti bagus. Kalau ada yang bisa memastikan itu bagus, saya tak belajar. Nah, itu evaluasi ya itu ketemunya kan nanti kalau kita itu miin prosesnya lama. Kalau soal miin burung itu gampang. Kalau di ngeramin pasti netes toh Mas. Tapi nanti prosesnya itu seleksi alam dari ngelatih sampai nanti jadi burung, jadi player sampai juara itu yang berat. Makanya kalau cuma si A ketemu si B lalu diambil anaknya diadang cucunya lah, itu tidak penemuan jalan. Saya tidak kayak gitu. Jadi kalau ternak merpati memang Mas Andi, misteri ya Mas. Maksudnya tidak ada yang bisa menjamin kalau menurut saya loh Mas. Berarti setidaknya gini Mas Wahyu, sebelum kita breeding, nah kalau betina kan kita jarang tahu ya. Kita paling pakai mal-malan, tapi setidaknya kita tahu dari kakak adiknya. Nah, tapi kalau untuk jantan setidaknya kalau di tempatnya Mas Wahyu tetap tahu kerjanya toh Mas. Coba dulu ya. Sudah tahu karakter mau jantan gimana nanti. Soal betina kan kita sambil mencari menyesuaikan Mas gitu. Tapi alat itu juga penting Mas. Burung kok ini jantannya kok agak ngotot, agak keras tulangannya, ya kita berusaha melenturkan pakai betina itu gimana yang bulunya nyutral gimana gitu. Itu saya pribadi loh Mas. Iya.
Ini masuk ini banyak ilmu loh jam kita main ke sini. Makasih lah Mas Wahyu, Mas Mondol. Sama-sama Mas. Dari itu Ilmunya orang desa. ilmunya orang desa tapi kualitasnya ngikutin yang kuto. Ya begitulah sahabat MKT ya, obrolan singkat kami bersama Mas Wahyu ya Broiler dan Mas Adi Mondol dari tim Coklat 37. Semoga aja obrolan kami ini bisa menjadi motivasi, informasi, edukasi dan penyemangat lah buat semua penonton MKT dan semua penggemar Merpati Seantero. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, itu cuma sekedar guyonan ya Mas Wahyu, Mas Mondol. Di sini bukan bermaksud untuk ngeminteri, kita cuma mau berbagi, cuma sharing apa yang saya pengen tahu, saya tanyakan sama beliau-beliau dan saya bagikan ke jenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKT Channel Ora ono kowe, ora rame. Ini apa ya, bisa dikatakan kunci pacek di kandang saya yang betina Mas.